Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Siska dan Mbak Tisma dalam sekolah minggu online hari ini. Yeay, tetap semangat, tetap Semangat. senang, tetap sehat teman-teman. Walaupun sekolah minggu kita pada pagi hari ini masih online, teman-teman sukacita ya. Iya, tapi jangan sedih. Nggak boleh sedih. Besok kalau coronanya udah hilang, kita bisa ketemu lagi kan? Iya, tapi masih tetap lama loh. Kita tunggu saja. Oke, untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau nyanyi lagu Semesta Bernyanyi yuk. Yuk, bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri yuk. Ikutin gerakan ya. Oke, kita ikutin ya gerakannya. Semangat. Semangat, yuk nyanyi yuk. Nah teman-teman, tadi teman-teman udah semangat ya nyanyinya ya. Tetap semangat dong. Oh iya dong. Nah, ikutin gerakan ya.
Udah, tadi saya ikutin gerakan. Mbak Giska juga semangat ya tadi ngikutin gerakannya ya. Iya, semangat banget teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mau melanjutkan sekolah minggu, kita mau berdoa yuk. Lipat tangan, Tutup mata. mari kita berdoa menerapkan ya. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih karena Engkau Engkau telah mengumpulkan telah mengumpulkan kami kami untuk sekolah minggu. untuk sekolah minggu. Berkati kami Berkati kami dalam sekolah minggu online dalam sekolah minggu online dari awal, dari awal pertengahan, pertengahan hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay. Temanya Mbak Giska, Mbak Disma mau ngasih tahu temanya pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya Tuhan itu selalu ya dan amin. Nah, teman-teman, siapa yang udah siap mendengarkan firman? Mau mendengarkan cerita? Siapa ya yang cerita ya? Siapa? Ayo. Yang cerita pada pagi hari ini adalah Pak Septian. Kita sebelum mendengarkan cerita, kita mau nyanyi lagu dulu yuk. Biar tetap semangat lagi. Betul, kita mau nyanyi lagu. Soalnya tadi dilihat-lihat Apa? ada belum semangat ya. Oke, berarti nyanyi yang kali ini kita harus semangat ya. Iya. Oke, kita mau nyanyi lagu. Dengar dia panggil nama saya. Nyanyi semua ya. Iya. Bangkit berdiri, kita ikutin gerakannya. Oke? Oke, seperti tadi ya. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Nah, ketemu lagi dengan Pak Septian. Nah, hari ini di Minggu Prapaskah pertama kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi bersama yuk. Mau kan? Nah, Pak Septian sudah bawa gitar. Sekarang kita mau nyanyi lagunya. Nah, lagunya Nabi Nuh. Teman-teman semua tahu kan?
Oke, mari kita bernyanyi bersama ya. Masuk dalam bata. Yo, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bata. Yo, hujan, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab dulu. Yang ada Alkitabnya, kita baca ya. Yo, mari kita buka dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Pak Septian bacakan ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Baik, mari kita melihat dan mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Pada zaman dahulu, banyak manusia berbuat jahat, dan Tuhan ingin menghapuskan manusia dari bumi. Banyak sekali yang mencuri, saling berkelahi, menipu orang lain. Banyak sekali yang berbuat jahat.
Tetapi Nuh adalah orang yang sangat baik. Tuhan akhirnya menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Di sini Bapak Nuh menjelaskan, "Hai anak-anakku, aku disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Kalian harus membantu Bapak ya." "Baik Bapak, kami akan membantu Bapak untuk membuat perahu." "Baik, ini ada gambar cara untuk membuat perahu. Mari kita bekerja sama untuk membuat perahu yang sangat besar ini." Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. "Ayo, Sam, bawakan kayu ke sini. Biar Yafet yang merapikan kayu-kayu ini." "Baik Bapak, kami akan membawakan kayu." "Ya betul, seperti itu posisinya, supaya bahtera kita cepat selesai." Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istrinya. Mereka bersama-sama memasuki bahtera. Nah, di dalam bahtera itu juga mereka masukkan hewan-hewan sepasang demi sepasang. Gajah ada sepasang, harimau ada sepasang, dan masih banyak binatang lain. Kemudian tidak lama datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. "Wah, ada apa ini? Ternyata ada suara petir," kata Bapak Nuh. Wah, lalu perahu ini terguncang ke sana kemari karena hujan sangat lebat dan air bah turun dengan derasnya. Akhirnya mereka terombang-ambing ke sana kemari selama 40 hari. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Ada zebra, ada bebek, ada gajah, ada kura-kura. Semua dipelihara Bapak Nuh dan keluarganya dengan baik. Setelah semua manusia dan binatang itu mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Wah, langit mulai cerah. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Semakin lama air bah surut, dan surut. Akhirnya air bah itu mulai hilang dari dataran. Lalu Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Nah, tidak lama burung merpati membawa kembali sebuah pohon. Nah, artinya kalau sudah ada pohon berarti tanaman sudah tumbuh, sehingga bisa dipastikan bahwa air yang ada di daratan sudah surut. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. "Ayo anak-anakku, istriku, mari kita keluar. Air bah sudah tidak ada, kita semua selamat. Ayo kita keluar dari bahtera," kata Bapak Nuh. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nah, satu persatu hewan-hewan tersebut keluar dari bahtera. Ada jerapah, ada unta, ada kuda nil, ada gajah, ada burung-burung, dan masih banyak hewan-hewan lagi. Satu persatu mereka keluar dari dalam bahtera. Nah, ini yang paling utama. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ini adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti ditepati. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Nah, teman-teman semua,
Pasti setiap setelah turun hujan ada pelangi kan? Nah, itu adalah menandakan janji Tuhan kepada umat manusia untuk tidak akan memberikan bencana yang mengerikan lagi, tidak akan membinasakan manusia lagi, tetapi Tuhan akan selalu memberkati manusia yang taat kepadanya. Nah, jika pelangi itu ada di awan, kita mengingat janji Tuhan. Oke teman-teman, demikian cerita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman semua. Nah, teman-teman, sudah dengar cerita tentang Nabi Nuh kan tadi? Nah, betul. Di situ kita jadi tahu bahwa kita menjadi umat manusia, menjadi umat Allah itu harus taat kepada perintah Tuhan. Pertama itu. Lalu yang paling utama adalah Tuhan itu sudah berjanji kepada manusia untuk tidak mendatangkan air bah lagi. Dengan tandanya apa tadi? Apa ayo? Tuhan memberi tanda meletakkan busur di atas awan. Dan tanda itu selalu kita lihat setelah ada hujan. Setelah ada hujan biasanya ada apa ayo? Iya, betul teman-teman, ada pelangi. Pelangi itu adalah tanda janji Tuhan kepada umat manusia untuk tidak membinasakan manusia, untuk tidak mendatangkan air bah lagi. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, maka dari itu teman-teman juga harus belajar selalu menepati janji. Nah, contohnya teman-teman berjanji untuk membereskan mainan. Nah, setelah teman-teman bermain, teman-teman harus membereskan mainan. Jangan bapak atau ibu yang membereskan mainan. Kan teman-teman sudah janji, bapak ibu aku mau bermain, nanti kalau sudah selesai aku beresin. Jadi harus diberesin, ya kan? Lalu apa? Aku berjanji besok sekolah minggu aku mau bangun pagi, mau mandi pagi. Nah, teman-teman juga setelah bangun pagi berdoa, lalu mandi pagi supaya bisa sekolah minggu. Jangan sampai bapak ibu mengajak ayo mandi, tapi teman-teman nggak mau mandi. Nah, itu tidak boleh ya. Teman-teman harus menepati janji. Lalu apa? Janji kepada orang tua untuk rajin belajar tepat waktu. Waduh, ini sudah jam 6 sore, saatnya belajar. Nah, kita harus belajar. Jangan sampai kita tidak mau belajar, kita tidak menepati janji. Malah mainan game online, mainan gadget, nonton YouTube, tapi tidak mau belajar. Nah, itu tidak boleh. Dan lagi, kalau kita main HP setiap hari, itu berbahaya untuk mata. Nanti teman-teman matanya menjadi sakit, ya kan? Jadi teman-teman harus selalu menepati janji. Janji kepada bapak ibu, janji kepada kakek nenek, janji kepada teman-teman. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Baik teman-teman, kalau begitu untuk mengakhiri firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Kau telah menyertai anak-Mu satu persatu. Dan saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu menepati janji, tidak ingkar janji, dan ingatkan kami untuk melakukan hal baik itu ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau sertai kami, anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas kami, penuh dengan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap selalu cuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga kesehatan teman-teman ya.
Tuhan memberkati. Dadah. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagus sekali ceritanya tentang Nabi Nuh. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kita tahu bahwa Nabi Nuh ditolong oleh Tuhan. Nabi Nuh dan keluarganya juga sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah seperti halnya kita juga teman-teman. Walaupun masih corona, kita takut nih, ada corona, ada virus, tapi kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjauhkan kita dari virus corona. Oke, sekarang kita mau persembahan ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa menyiapkan amplop. Setelah itu uangnya dimasukkan dalam amplop, nanti dititipkan oleh orang tua. Oke teman-teman, kita mau sama-sama nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai ya. Tetap semangat. Yuk nyanyi yuk. Kita tadi sudah persembahan, sudah mendengarkan cerita, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita nanti masih mau aktivitas ya teman-teman. Tapi kita mau doa dulu yuk, mau doa persembahan dan doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang boleh Tuhan beri untuk kami hingga saat ini. Terkhusus untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, biar Tuhan Yesus yang sucikan, Tuhan Yesus yang berkati, sehingga persembahan ini dapat untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati Tuhan untuk sekolah minggu kami yang sudah selesai. Kiranya apa yang sudah Engkau firmankan, apa yang sudah Engkau ceritakan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati untuk sekolah minggu kami minggu depan Tuhan, biarlah kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekolah minggu sudah selesai, kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita. Tapi jangan lupa ya teman-teman, masih ada aktivitas. Teman-teman harus bikin aktivitas, kan aktivitasnya bagus sekali. Teman-teman jangan lupa bikin aktivitas, jangan lupa dikumpulkan. Sampai ketemu sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Dah. Aku bersyukur bersukacita.
minggu ini adalah membuat Bahtera Nuh dan Pelangi Janji Tuhan. Seperti ini ya. Sebelum kita membuat, kita akan melihat aktivitas minggu lalu terlebih dahulu. Yuk kita saksikan. Ada satu sobatku yang
sekali aktivitas adik-adik. Hari ini kita akan membuat bahtera Nuh dan pelangi janji Tuhan. Kita lihat cara pembuatannya. Nah, kita yang pertama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan kertas HVS. Yang kedua kita siapkan gunting. Yang ketiga kita siapkan lem kertas. Yang keempat kita siapkan spidol warna-warni. Setelah itu kita ambil kertas HVS, kita lipat menjadi 2. Sudah jadi, kita potong menjadi 2. Jika butuh bantuan orang tua, minta tolong orang tua. Kita ambil satu bagian saja. Setelah itu kita lipat menjadi 2. Kita di sini akan membuat kapalnya terlebih dahulu. Kita lipat menjadi 2. Sudah, kita buka lagi. Kita lipat menjadi segitiga di sisi kanan. Satunya juga sudah terlipat. Nah, sisi bawah ini kita lipat satu bagian ke atas. Sudah, kita balik terlebih dahulu. Kita lipat kembali ke atas. Sudah selesai. Kita buka bagiannya, kita rapikan, kita masukkan seperti ini. Sudah sampai di sini, kita sisi bagiannya yang atas kita lipat ke atas, kita balik lagi, kita lipat satu bagiannya juga ke atas. Sudah jadi bentuk segitiga seperti ini, kita buka. Nah, sudah jadi, kita buka lagi. Nah, jadilah kapal seperti ini. Nah, setelah sudah jadi, kita ambil kertas HVS yang satu tadi. Kita lem bagian sisinya, satu saja yang dilem. Kita ambil lem, sudah, biar terlihat timbul kapalnya seperti ini di bagian tengah ya. Sudah jadi nih. Kok warnanya putih ya, tidak menarik. Kita warnain yuk, kita gambar sesuai dengan kreativitas adik-adik. Ini Kak Cynthia mau mewarnai kapalnya terlebih dahulu. Kita hiasi, warnanya coklat. Nah, sudah. Setelah itu, kapal itu biasanya di mana ya? Di laut. Ya, kita warna biru. Jika adik-adik punya
warna juga bisa diwarnain ya. Sudah jadi bagian kapal dan lautnya. Sekarang kita akan membuat pelangi. Kita bikin awan dulu ya, dari sisi kanan. Ini sisi kiri. Jangan ditutup dulu, kita belum gambar pelanginya. Dari sini ditarik garis, ketemu. Satu, kita bikin lagi garisnya, ketemu. Kita tarik lagi garisnya. Baru dua nih, ini ada tiga. Sedih lagi, kita tarik garisnya. Satu lagi ya, biar ada 5 warna. Ada satu, kita warnain dari warnanya apa? Pink. Kita warna terus sampai selesai. Ini ya sudah jadi adik-adik. Ini adalah Bahtera Nuh dan pelangi janji Tuhan. Yeay, aktivitas hari ini sudah selesai, yaitu kita membuat Bahtera Nuh dan pelangi janji Tuhan. Di sini memiliki makna kasih setia dan pemeliharaan Tuhan akan kekal di dalam hidup kita. Setelah itu jangan lupa kita foto dulu, cekrek, dan setelah itu kita kirimkan ke grup forum orang tua. Terima kasih, jangan lupa mengikuti sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Baca kitab suci.